Tak ada IKN di rencana Anies, arah pembangunan RI kemana? Dilansir dari Jakarta CNBC Indonesia, pembangunan ibu kota Nusantara IKN tak masuk ke dalam visi misi dan program kerja Indonesia Adil Makmur untuk semua, milik Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economy and Finance (INDEF), Taufik Ahmad mengingatkan, kebijakan Anies Muhaimin akan membuat proses pembangunan IKN yang sudah dijalankan masa pemerintahan Presiden Jokowi akan terhambat. Sebab ia mengatakan konsekuensi dari tidak masuknya pembangunan IKN ke dalam program visi misi itu ada pada sisi anggaran. Jika tak menjadi prioritas, maka anggaran pekerjaan proyeknya tidak akan sebesar yang memprioritaskannya seperti pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Konsekuensinya, nanti dukungan APBN terhadap pembangunan IKN pasti akan berbeda. Dia akan lebih kuat pemandanaan APBN Pak Ganjar Mahfud karena jelas akan melanjutkan besarannya mungkin bisa saja lebih besar dari Pak Jokowi. Ucap Tauhid kepada CNBC Indonesia Jakarta dikutip Kamis 26 Oktober 2023. Kendati begitu, Tauhid menganggap kebijakan pembangunan IKN pasti tidak akan dihentikan oleh pasangan capres manapun karena biaya pembangunannya sudah berjalan akan lebih besar jika seketika terhenti dan efek pembangunannya juga akan mendorong pergerakan pertumbuhan ekonomi. Kalaupun tidak masuk ke visi misinya Anies, tapi pastikan dia punya versi teknokratiknya, kemudian memasukkan IKN ke dalamnya. Tapi sekali lagi ya, karena tidak masuk visi misi bisa jadi tidak menjadi prioritas karena bahkan tidak disebut secara harfiah, ucap Tauhid. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Court Indonesia Muhammad Faisal juga mengatakan hal serupa. Menurutnya tidak masuknya IKN dalam visi misi Anies Muhaimin tentu menunjukkan tingkat prioritas terhadap pembangunannya. Jika tidak menjadi prioritas, maka sisi penganggarannya juga tidak akan menjadi prioritas sehingga akan mempengaruhi proses pembangunan yang saat ini sedang berjalan. Tapi tidak serta-merta akan dihentikan total oleh Anies Muhaimin. Dengan tidak masuk dalam visi misi, maka IKN jelas bukan menjadi prioritas pasangan ini. Meskipun mungkin masih dilanjutkan, tapi saya rasa bukan berarti lantas dihentikan, tutur Faisal. Kendati begitu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Celus Bima Yudhistira menganggap wajar Anies Muhaimin tidak masukkan program pembangunan IKN ke dalam visi misi dan program kerjanya. Sebab beban biayanya akan sangat tinggi jika masih harus dibiayai APBN. Karena IKN masih cukup kontroversial, termasuk pembiayaan yang ditanggung APBN, sementara para cawapres membawa program-program baru yang butuh biaya juga. Jadi harus memilih mau lanjut IKN, ya rasio utang tidak mungkin jadi 30% atau sulit mencapai pertumbuhan 7%, ucap Bima. Sebagai informasi dalam dokumen visi misi dan program kerja Indonesia Adil Makmur untuk semua, Anies Muhaimin memang membuat program pembangunan di Kalimantan yang mereka canangkan dalam bentuk agenda strategis 8 sayap kemajuan atau 8 kawasan. Namun tak ada bahasan terkait IKN. Mereka hanya memetakan bahwa pembangunan kawasan Kalimantan sebagai tonggak ekonomi maju. Ekonomi hijau, beranda Indonesia yang maju dan asri. Untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan memenuhi prinsip keadilan dan berkelanjutan, maka setiap kawasan yang ada di Indonesia harus didorong untuk memaksimalkan perannya sebagai sayap kemajuan. Dikutip dari dokumen visi misi dan program kerja mereka Selasa 24 Oktober 2023. Setidaknya ada 9 program pembangunan di kawasan Kalimantan yang keduanya rancang, yaitu menjadikan Kalimantan sebagai contoh dunia dalam penerapan ekonomi hijau termasuk melalui insentif bagi yang menjaga hutan, hingga reforestasi. Lalu menjadikan Kalimantan sebagai lumbung energi terbarukan melalui pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan, pemanfaatan sawit untuk PLTBM, biomasa hingga pengembangan PLTS. Selain itu, memastikan bagi seluruh kota dan desa terhadap listrik terhubung internet tersedia air bersih dan sanitasi, bahkan pokok terjangkau. Fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat termasuk pada daerah perbatasan di wilayah Kalimantan, melibatkan masyarakat lokal dalam tiap tahap pembangunan dan menguatkan pengakuan hak wilayah masyarakat adat, serta memastikan masyarakat lokal dan pengelolaan SDA, misalnya dalam sektor pertambangan maupun perkebunan. Keduanya juga berjanji untuk mencetak lapangan kerja dengan membangun pabrik industri padat karya seperti tekstil, furnitur, pabrik inovasi tinggi, misalnya petrokimia dan bioteknologi, serta pabrik industrialisasi komoditas unggulan termasuk kelapa sawit, kakao, dan hasil hutan yang berjalan dengan prinsip ESG, Environmental Social Governance. Selain itu, melanjutkan pembangunan infrastruktur kereta yang mengalun Kalimantan dengan penahapan yang optimal, serta memastikan transportasi udara, darat, dan air, sungai, dan laut yang terjangkau dalam saling terhubung. Memastikan perbaikan kerusakan lingkungan, utamanya deforestasi, pencemaran limbah, tambang atau industri, kebakaran hutan, dan pengolahan lahan gambut, tugas Anies Muhaimin.